Alhamdulillah ala ni'amihi wa tawadhu ayatihi al-mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in zahirah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amanani. Atau kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muhtaramin, para habaib, para asatiz, berkhusus Sahibul Majlis Sayyid Idrus bin Muhammad Al-Badri dan Sayyid Abdullah bin Muhammad Ali Al-Badri, serta para panitia yang mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, adik-adik juga sekalian semuanya nih, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita dapat berkumpul pada muwajahah dalam rangka acara Maulid dan tasyakuran Majlis Ta'lim Tarbiyatul Aulad. Yang keberapa nih? Yang keberapa? 8 tahun. Yang ke-8? Oh, Masya Allah, banyak juga. Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak. Yang ke-8, mudah-mudahan terus yang ngajar, yang belajar istiqomah. Amin. Mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam nikmat dari Allah. Namun yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Karena nikmat terbagi dua, ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat. Nikmat dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Namun nikmat akhirat Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang Allah cintai. Orang yang enggak cintai Allah enggak berikan. Ya, nikmat akhirat seperti ini nih. Maulid, tahlil, ya, nanti makan kebuli. Ada kebuli kan? Ada? Alhamdulillah. Kebuli apa nasi uduk? Kebuli. Ya. Kalau nasi uduk tahlil tuh. Ini recehan dek. Perhatiin. Ya, perhatiin. Ntar kalau yang nggak perhatiin, ya, matinya meninggalnya nggak makan. Nah, makan kan? Nah, atau ibu-ibu depan nih, jelas banget ngomongnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini termasuk orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntung orang yang beriman kepada aku dan melihat aku. Tuh ya. Jadi beruntung tuh.
orang yang melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Karena ada di zaman Nabi, ada orang-orang yang melihat Nabi, bahkan keluarga Nabi, tapi nggak beriman kepada Nabi, nggak beriman kepada Nabi. Ya, seperti siapa tuh? Ada yang tahu nih, ada adik yang nggak beriman sama Nabi di zaman Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Janda mungkin tuh. Abu Janda kalau dulu di zaman Nabi nggak beriman tuh. Ya, ada di zaman Nabi orang-orang nggak beriman kepada Nabi, padahal itu bersama-sama di zaman Nabi. Tapi ada beriman kepada Nabi, para sahabat. Maka beruntung mereka, beruntung. Nah, Nabi tidak sampai situ hadisnya. Ya, beruntung tuba terus sampai 7 kali. Beruntung orang yang tidak melihat aku namun dia beriman kepada aku. Siapa kira-kira? Kira-kira siapa nih? Orang yang tidak melihat Nabi namun beriman kepada Nabi. Siapa? Kita semua nih. Ini udah pada lapar apa nih? Hah? Tadi aja lapar apa nih? Udah aja apa nih? Ya, kita ada semua alhamdulillah kita nggak melihat Nabi, nggak hidup bersama Nabi, namun kita beriman kepada Nabi. Alhamdulillah. Ya. Secara singkat nih, kita bikin maulid tujuannya apa nih? Ada yang tahu? Bikin maulid tujuannya apa? Tujuannya adalah menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tambah cinta kita. Ya, karena memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ya ini bersangkutan dengan pendidikan. Karena Nabi adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anak-anak kalian kepada 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, cintailah nabi kalian. Ya, jadi kita disuruh cinta kepada Nabi. Anak-anak kita disuruh cinta kepada Nabi. Bagaimana cara cinta kepada Nabi? Ada beberapa kiat. Ya, pertama harus kenal dengan Nabi. Harus kenal dengan Nabi. Ayo, siapa? Udah tunggu tadi ya, udah ditebak ya, udah ditebakin ya. Siapa nama ayah Nabi? Kenal? Nah, siapa namanya? Abdullah. Terus ibunya siapa? Siti Aminah. Alhamdulillah. Anaknya ada berapa anaknya? 7. Sebutin. Hah? Yang dapat, yang bisa nanti dibawa ke Indomaret. Terserah mau ambil makanan, terserah. Bayarnya ibunya yang bayar. Abdullah. Terus Ibrahim. Iya. Terus iya, alhamdulillah ya. Nah itu adalah anak-anak Nabi. Terus Nabi dilahirkan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu? Lima sumia amu wiladatihi amal fil. Kenapa dinamakan tahun kelahiran Nabi tahun gajah? Kenapa? Lianna Malik al-Habasyah ya arsala jaishan ila Makkah lihat bil Ka'bah. Bahwasanya Raja Habasha mengirim tuh bala tentara ke mana? Ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim. Dan di dalamnya ada gajah-gajah yang besar. Namun fahlakallahu jaisha. Allah menghancurkan tentara. Allah menghancurkan bala tentara. Kenapa? Ihtiraman lima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menghormati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Allah sendiri memuliakan Nabi dengan kelahirannya. Bala tentara dihancurkan tuh. Bala tentara dihancurkan karena memuliakan Nabi. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Ya, coba siapa yang apa? Tahu surahnya? Surah apaan? Hah? Ayo baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al fi tadbir wa arsala tayran tarmihim faja'alahum ma'kul. Tahu artinya? Tahu nggak artinya nih? Tadi tahu lihat tuh. Ya di apa? Di Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, ya, apa kamu tidak melihat apa yang Allah perbuat dengan tentara bergajah? Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya. Tipu daya mereka sia-sia untuk menghancurkan Ka'bah. Farsal alaihim tayran ababil. Allah turunkan kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu yang panas. Nah, itu ya. Jadi kita disuruh kenal sama Nabi, baru kita cinta. Tadi sudah dikatakan ya, kita tahu siapa orang tuanya, semuanya kita harus hafal, harus kenal, tentunya dalam kita belajar. Lalu wahum bi ahli baiti, kita disuruh kenal dengan cinta kepada siapa? Kepada ahli baitnya. Ya, ahli bait ada dua tuh, ahli bait yang dekat, yang jauh. Kalau yang dekat anak-anak Nabi, keluarga Nabi yang dekat. Yang jauh para habaib, dzurriyyah Nabi. Oh ya. Dan yang terakhir qiraatul Quran. Kita disuruh belajar Al-Quran, anak-anak disuruh baca Al-Quran. Ya. Dan dalam Al-Quran dinyatakan tuh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaikum malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Ayo perhatiin nih. Nah, jadi intinya ya, kita semua harus kenal dengan Nabi, cinta kepada Nabi, dan orang tua harus mendidik anak-anaknya ya belajar agama. Tadi dikatakan dari hadadzina amanu qu anfusakum tuh ya, Ibnu Abbas mengatakan alimuhum syari Islam wa alimuhum ya mahasiswa akhlak. Suruh dididik anak-anak kita dengan apa? Dengan adab, dengan agama, kenal dengan bahasa Arab, kenal dengan Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Ya, ibu nanti nih kalau meninggal anaknya nggak bisa baca Al-Quran gimana? Hah? Mau setelan ini, setelan apa itu? MP3 ya? Jangan sampai itu. Nah, kita biar enak hidup nanti meninggal dunia orang tua kita, ya anak-anaknya tuh yang bacain Al-Quran, yang bacain tahlil. Nah, itu harus didik ya. Yang terakhir bahwasanya kita semua nanti meninggal pasti ingin dijadikan orang yang ahli khair. Ya, ahli khair. Kan kalau meninggal tuh di musola disolatin apa tuh? Isyhadu ya annahu min ahli khair. Ya, saksikan ini termasuk ahli khair. Kira-kira kepengen nggak menjadi ahli khair? Menjadi orang-orang yang bahagia nanti di akhirat. Nah, kata ulama ada 3 cirinya. Ya, ada 3. Yang pertama, ciri daripada orang yang ahli khair itu adalah apa? Orang yang di akhir hidupnya bisa beragama, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi Allah tidak melihat tuh awal hidupnya. Allah sebenarnya tidak melihat latar belakang kehidupannya. Tapi ketika Allah berkehendak menjadi orang yang baik, di akhir hidupnya Allah berikan orang-orang yang bisa nuntun, orang-orang yang bisa mengajak ke majelis taklim, bisa bertobat. Tuh, dia insya Allah akan menjadi ahli khair. Ya, kata Nabi dalam hadis sampai dikatakan apa? Idza arada bi abil khairan istamalahu. Faqalu wa kaifa yastamiluhu? Qala yuwafiquhu li abil khair qabla mautih. Kata Nabi apa? Kata Nabi, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada seseorang menjadi orang yang baik, Allah berikan pekerjaan, Allah berikan dia kesibukan. Para sahabat nanya, apa tuh maksud kesibukan? Allah berikan dia, ya, di akhir hidupnya taufik hidayah untuk bisa beragama dengan baik, beramal soleh, beramal soleh. Jadi di akhir hidupnya dia beramal soleh tuh. Allah memandang tuh akhir di awal-awalnya, tadinya dia masya Allah, ya, tukang maksiat, tapi ketika di akhir hidupnya dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia menjadi ahli khair. Yang kedua apa? Yang kedua Allah berikan dia ilmu agama, ya, diberikan kehidupan tentang ilmu agama, bisa beragama, bisa sholat, bisa ngaji, bisa wudhu. Nah, ya itu tuh ahli khair insya Allah. Man yuridu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah berikan kehendak dia menjadi orang yang baik, Allah berikan dia ilmu agama. Allah berikan ilmu agama. Makanya yang belum bisa ngaji suruh ngaji, yang belum bisa sholat, yang belum bisa doa, belajar semuanya. Ya. Kenapa? Karena ciri daripada orang yang ahli khair itu orang yang baik, nanti meninggalnya dalam keadaan baik, dia Allah titipkan ilmu agama pada dirinya. Ya, hati-hati nih ibu-ibu nih anaknya yang sampai lolos, jangan sampai apa? Jangan sampai nggak kenal agama. Nih ibu-ibu, ya perhatiin, kita nih sedang dijajah dengan 3F, ya, food, fashion, film, food makanan. Makanan. Anak-anak kita nggak kenal tuh. Kenal nggak combro? Kenal nggak? Combro, misro, apa lagi? Pasti nggak kenal, sekarang susah. Tapi yang kenal apaan? Tuh makanan-makanan barat. Yang ketahuan tuh halal haram nih. Ya, tuh hati-hati. Anak kita jangan sampai makan makanan yang haram, yang nggak ketahuan jelas asal usulnya. Film juga. Waduh, masya Allah sekarang kita lihat HP itu, ya, food, film, fashion, pakaian, ya. Nah jaga anak kita tuh, jangan pakai sampai pakaiannya kelihatan auratnya dari kecil, pakai jilbab nggak apa-apa, gerah-gerah dikit, jangan sampai nanti setelah dewasa kelihatan auratnya. Ya, man kasyafa auratahu adkhalallahu nar alfa amin katanya. Siapa yang buka auratnya, Allah nanti masuk ke dalam neraka 1000 tahun, 1.000.000 tahun bahkan. Naudzubillah, subhanallah. Ya, nah itu hati-hati tuh. Kita perhatikan anak kita. Food, makanan, film, fashion, makanya HP-nya harus kontrol. Jangan sampai kebablasan. Ya kita nggak ngeliat tuh. Dia main HP di kamar sendirian, buka yang kurang-kurang bagus. Dan yang terakhir, ini kayaknya udah pada lapar nih. Ya. Yang terakhir, orang yang Allah berikan dia menjadi ahli khair, yaitu Allah berikan ujian. Ya. Maka siap-siap mendapat ujian kalau kepengen jadi orang yang baik. Man yuridu bihi khairan yusib minhu, kata Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang Allah berkehendak menjadi orang yang baik, Allah berikan ujian, cobaan, bala. Kalau dia sabar, insya Allah dia menjadi orang yang baik. Maka dalam hadis itu dikatakan, ya, la yazalul mu'min wal mu'minah al bala,
fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yaqullah wa ma'rifati atuna kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ya ujian, bala, cobaan yang Allah berikan kepada orang mukmin, baik itu laki-laki atau perempuan, dia bersabar. Nah, nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nggak ada dosa. Jadi yang terakhir, tadi kita disuruh cinta kepada Nabi, ya salah satunya kita memperbanyak sholawat. Banyak kita keutamaan sholawat. Ya terakhir nih, mau dengan cerita ini, terakhir ya. Di samping kita banyak sholawat, banyak faedah, keutamaan. Kata Nabi, aksilu sholat ta'alaya fa'ina sholatakum maghfiratun dzunubikum. Perbanyak oleh kalian sholat kepada aku. Kenapa? Karena sholawat yang kalian baca sebagai sarana diampuni dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kenal gak Imam Sufyan Ats-Tsauri? Nggak kenal. Beliau ini orang alim, orang besar, ulama. Di zamannya ketika beliau naik haji, ya, ketika naik haji ada orang bersama beliau di depannya dalam keadaan tawaf yang dibaca sholawat aja semuanya. Ketika tawaf sholawat, saking sholawat, akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada beliau tentang apa tuh baca sholawatnya. Kenapa selalu baca sholawat padahal semua doa-doa ketika ibadah haji ada semuanya. Nah, beliau nih yang anak muda tadi bercerita bahwasanya tahun kemarin dia bersama ayahnya tuh, bersama orang tuanya pergi haji. Namun tengah jalan meninggal dunia. Namun ketika meninggal dunia ternyata ayahnya itu maaf ada yang mengatakan mukanya berubah jadi babi, ada yang mengatakan mukanya hitam kelam. Takut, kaget, bercampur bingung anaknya. Akhirnya tuh si bapak ditutupin mukanya dengan apa? Dengan kain-kainan. Karena dia capek tertidur. Nah ketika tertidur datang ya seorang anak muda, sosok yang ganteng, yang cakep, yang wangi, yang pakainya bagus, membuka wajah ayahnya tuh, dibuka, diusap, akhirnya kembali putih bersih. Ya akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri bercerita tuh siapa itu, kenapa seperti itu, ya ternyata si anak muda nanya bahwa itu adalah Rasulullah SAW yang memberikan syafaat kepada bapaknya, ya. Bapaknya itu orang yang suka berbuat riba, dosa, makan riba, tapi dia setiap malam nggak lupa membaca sholawat kepada Rasul, ya. Jadi jangan sampai kita lupa baca sholawat minimal 100 sehari, kalau bisa 300. Insya Allah ya kita baca sholawat, nanti Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah ya itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga mungkin karena ini udah malam ya, kita baca Fatihah sekali. Mau baca Fatihah ya? Kita baca Fatihah, kita niatkan. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita, amin. Allah sehatkan badan kita, amin. Allah beri kepada kita rezeki yang banyak, ya Allah. Allah jadikan anak-anak kita anak soleh-solehah, segala urusan kita Allah mudahkan. Dan juga mudah-mudahan yang belum naik haji insya Allah naik haji, yang belum umrah insya Allah, yang belum punya jodoh Allah jadikan jodohnya yang soleh, yang perempuan yang soleh, yang laki-laki yang solehah insya Allah. Ada hadiniya wa ala kulli salihah wa ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.